Yang saya hormati, saya muliakan Tuan DKM Masjid Al-Istiqomah Ustaz Mujadi, guru kita Ustaz Haji Muhammad, para pengurus dan jamaah sholat subuh, mudah-mudahan senantiasa kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita tafsir Yasin karya Syekh Ahmad Izzah. Nafa'allahu bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna sesungguhnya nahnu kami nuhyil mauta menghidupkan yang sudah mati. Fil qiyamati ay fil qiyamati, yaitu pada hari kiamat. Nanti semua manusia yang sudah mati akan dihidupkan kembali pada hari kiamat. Maka bagi umat Islam itu prinsipnya hidup bukan satu kali. Hidup itu dua kali. Ya. Hidup di dunia dan hidup di akhirat. Makanya ketika ada manusia yang ingin mengakhiri hidupnya di dunia, ya, dia tidak sadar bahwa nanti akan dimintai pertanggungjawabannya ketika dia mengakhiri kehidupannya di dunia, bunuh diri misalnya. Ya. Jadi dunia itu bukan kehidupan yang terakhir. Kehidupan yang terakhir itu adalah di akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Kalau di dunia ada batas waktu hidup kita, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ya, atau ada yang hitungannya nggak sampai puluhan tahun, ya, lahir besoknya langsung meninggal dunia. Itu ada hitungan waktunya. Ya. Fa'idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang masanya, waktunya, maka tidak ada yang bisa menundanya, tidak juga bisa memajukannya. Sudah ditentukan ajal. Ya, ajal itu waktu, batas waktu kehidupan kita di dunia. Ya. Kemarin itu di YouTube itu ada orang yang habis zikiran sholat meninggal. Ya, habis zikiran tuh, ya, dikira ketiduran, tahunya meninggal dunia. Ya. Ada orang-orang yang memang ketika akhir hidupnya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditentukan menjadi husnul khotimah. Ada juga yang su'ul khotimah. Husnul itu baik ujungnya, ujung kehidupannya. Su'ul itu artinya tidak baik ujung kehidupan. Tentu saja kita minta kepada Allah supaya di akhir kehidupan kita ini husnul khotimah. Au fil qabri li jawabi munkarin wa nakirin.
Yang dimaksud dengan nuhil mauta, kami hidupkan yang sudah mati. Tadi tafsirannya yang pertama adalah dihidupkan di hari kiamat. Ada juga yang berpendapat au fil qabri li jawabi munkarin wa nakirin, dihidupkan di dalam kubur untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Jadi begitu masuk kubur kita, masuk alam barzakh, dibangunin tuh, ya, dibangunin kita. Makanya kalau orang kafir itu ketika dia mati masuk kuburan itu, dia bertanya-tanya mamba asana mimar khodina. Kata orang kafir itu, siapa yang membangkitkan kami, membangunkan kami dari tidur? Ya. Makanya di situ kan ada sakta. Mamba asana mimar khodina, itu ada sakta. Sakta itu berarti tanpa mengambil nafas. Artinya ucapan sebelumnya dengan setelahnya itu berbeda maksud. Kalau membahasa Nabi Marqadina itu ucapan orang kafir, hada ma wa'ada rahmanu wa sadaqal mursalun. Ya, itu firman Allah. Ya. Sehingga membacanya harus berhenti tanpa mengambil nafas. Namanya apa? Bacaan sakta. Ya. Jadi yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia, masuk alam barzakh, dibangkitkan atau dihidupkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Jadi semuanya ditanya, semuanya ditanya. Ya. Makanya aneh kalau misalnya ada orang yang ngaku-ngaku bisa omelin malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar nakir diomelin, ya, itu nanya. Dan bentuk malaikat munkar dan nakir itu akan berbeda ketika mendatangi mayat orang yang beriman dengan mendatangi mayat orang yang tidak beriman. Itu beda rupanya. Kalau datang pada orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, datang dengan muka yang menyeramkan, ya, seolah-olah ingin gak sabar memberikan siksaan pada orang yang mati itu. Ya, kalau sudah diberi peringatan, sudah dikirim Rasul, tidak juga beriman kepada Allah. Tapi kalau datang kepada orang yang beriman, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka datang dengan wajah yang menyenangkan. Maka dalam bacaan talqin itu, idza ja'akal malakani munkarun wa nakirun fala yuzzi'a fa innahu khalqun min khalqillah. Kalau datang nanti, ya, malaikat munkar dan nakir, tidak usah kamu merasa terkejut, karena munkar dan nakir itu adalah makhluk Allah. Nanti keduanya akan bertanya kepada, ya, Allah yang qulub al-maitah bi'inzarik, atau menghidupkan hati yang mati bi'inzarika, dengan peringatanmu ya Muhammad. Jadi bisa tafsirannya nuhil mauta itu dihidupkan di hari kiamat, yang kedua dihidupkan di dalam kubur alam barzakh, yang ketiga menghidupkan hati yang sudah mati dengan peringatan Nabi Muhammad. Ya, qalbul maitah, hati yang sudah mati. Bagaimana maksudnya hati yang sudah mati? Ya, hati yang sudah tidak mau lagi melaksanakan perintah-perintah Allah. Hati yang sudah tidak mau lagi menerima kebenaran, padahal kebenaran sudah tampak di depan matanya, sudah banyak bukti-bukti dukungnya,
tetapi dia tidak mau menerima kebenaran, itu salah satu daripada ciri hati yang sudah mati. Ya, jadi dikasih peringatan, dikasih bukti apapun tidak akan terima karena hatinya sudah mati. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang hatinya sudah mati supaya hidup lagi. Kasih peringatan itu mereka yang tidak mau beriman kepada Allah, ya, supaya mereka hatinya hidup lagi. Ya. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan kami catat, kami tulis ma qaddamu, apa yang sudah mereka lakukan, wa asarahum, dan peninggalan mereka. Ai artinya na'muru kiraman katibin, kami perintahkan malaikat pencatat. Kiraman katibin itu malaikat pencatat. Ya, mencatat amal kita. Siapa malaikat pencatat amal itu? Raqib dan atid. Illa ladaihi raqibun atid, dalam Al-Quran. Ya, dicatat itu Pak. Bapak yang bangun dari tadi ini sebelum subuh melangkahkan kakinya ke masjid, ya, melaksanakan qobliyah subuh, melaksanakan jamaah sholat subuh, ya, kemudian kita melaksanakan kegiatan taklim subuh pagi ini, itu dicatat semua oleh malaikat kiraman katib. Dicatat itu gak berhenti itu catatan. Sampai kapan? Sampai kita keluar dari masjid ini. Ya. Jadi semakin siang keluarnya, semakin banyak catatan. Ya. Artinya na'muru kiraman katibin, kami perintahkan malaikat pencatat bi an yaktubu a'malahum, untuk mencatat amal mereka, minal khairi wa syarri, dari amal baik dan amal buruk. Catat. Amal baiknya dicatat, amal buruknya juga dicatat. Dan dipastikan tidak ada yang kelewat. Ya, ada yang kelewat catatan. Si A, si Fulan bin Fulan, pada tanggal 4 Agustus waktu subuh, sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Istiqomah. Setelah sholat subuh berjamaah kemudian berzikir. Ya, kita baca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali, itu diampuni dosa-dosa kita. Baca lagi kita itu subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allah 99 kali. Ditutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dihapus lagi dosa-dosa kita. Ya, maka kata Nabi, orang muslim, orang yang mukmin itu ketika dia sholat 5 waktunya dijaga, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya-nya dijaga, itu ibarat dia mandi 5 kali sehari. Kira-kira orang kalau mandinya 5 kali sehari bersih apa masih kotor kira-kira? Kita mandinya berapa kali? Paling 2 kali, ya. Atau yang ada yang mandinya sekali. Ini 5 kali. Sholat 5 waktu sehari semalam itu ibarat orang mandinya 5 kali. Ya, dia jaga terus itu waktu-waktu sholat. Ya. Lah kalau sudah mandi sehari 5 kali, apa masih ada kotoran pada badan kita? Ya. Maka dipastikan sudah bersih. Itulah orang yang sholat 5 waktu. Ya, maka dosanya akan berguguran. Ya.
Wa qala ba'dul mufassirina, dan telah berkata sebagian ahli tafsir, al muradu bi asarihim, yang dimaksud dengan kalimat asarihim khutuwatuhum ilal masjid, yaitu langkah kaki mereka ke masjid. Jadi ada sebagian ahli tafsir yang menafsirkan asarihim itu langkah kaki ya seseorang menuju masjid. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, fi sababi nuzuliha, pada sebab turunnya ayat ini, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Itu sebab turun ayat ini, kata Abdullah bin Abbas, ya, inna qabilatan minal ansori, bahwa ada satu kabilah dari golongan Ansor, ya, golongan Ansor itu orang-orang asli Madinah. Kalau yang hijrah dari Mekah ke Madinah namanya Muhajirin. Kalau penduduk asli Madinah namanya Ansor. Ya, maka ada Muhajirin, ada Ansor. Ya. Bahwa ada kabilah dari golongan Ansor, syakau ila Nabi alaihi salam, mengadu kepada Nabi. Ada penduduk asli Madinah dari golongan Ansor yang menolong ketika Rasulullah dan para sahabat itu hijrah ke Madinah. Syakau ila Nabi alaihi salam, mengadu kepada Nabi. Ya. Apa yang dikatakan mereka? Ba'uda manaziluhum ilal masjid, tentang jauhnya rumah mereka dari masjid. Jadi orang-orang Ansor ini bilang sama Nabi, ya Rasul, ini rumah kami jauh banget dari masjid. Sementara kami pengen setiap waktu itu sholatnya di masjid. Ya. Wa aradu an yabnau buyutan, dan mereka ingin membangun rumah indal masjid, di dekat masjid. Ya, fa anzalallahu ta'ala hadhil ayat. Jadi sahabat Ansor itu ngadu pada Nabi, ya Rasul, rumah kami jauh dari Masjid Nabawi. Ya, waktu itu. Kemudian mereka bilang sama Rasul, kami boleh nggak kami bikin rumah di samping masjid, supaya kami setiap waktu sholatnya di masjid. Maka turun ayat ini, ya, yang menyatakan bahwa langkah kaki seorang muslim semakin jauh ke masjid, itu pahalanya semakin banyak. Ya, jadi kata Nabi, solusinya bukan bangun rumah di dekat masjid. Ya. Biarkan rumahmu jauh, nanti Allah, malaikat kiraman katibin itu akan mencatat setiap langkah kaki kamu itu dari rumah ke masjid, itu dicatat. Ya, pernah saya ceritakan dulu, sahabat Sya'ban itu ketika dia meninggal dunia, dia kan lihat pahala, ya, yang dia dapatkan ketika melangkahkan kakinya dari rumah ke masjid, besar, pahalanya sangat besar. Maka dia katakan, kalau tahu begitu pahalanya, pengen lebih jauh lagi rumahnya dari masjid, supaya bisa menambah langkahnya ke masjid. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahu, ya, dan kami catat apa yang telah mereka lakukan dan asar, ya, peninggalan mereka. Fa'ulima min hada, maka diketahui dari hal ini, anna man ata ilal masjid, bahwa siapa yang datang ke masjid, min makanin ba'idin, dari tempat yang jauh, yakunu sawabuhu a'zam mimman ata min makanin qaribin, maka pahalanya lebih besar daripada yang datang rumahnya itu dekat masjid. Ya. Jadi siapa yang paling jauh
Ada yang paling jauh Pak? Di mana? Hah? Ada yang dari Grogol? Langkah sini itu jauh. Itu berapa langkahnya? Ya. Kalau pakai motor gimana Pak? Ya. Apakah pakai motor itu dihitung? Langkah kaki juga. Ya. Dalam hadis ini disebutkan hanya jarak semakin jauh jarak rumah kita dari masjid yang kita datangi itu pahalanya lebih banyak daripada yang dekat. Rumah saya kan dekat sini, kali cuma berapa langkah. Ya, kalau ingin banyakkan pahalanya ya nyari masjidnya yang jauhan. Supaya khutuwatnya itu, supaya langkah kakinya itu lebih banyak. Makanya Pak, kita kalau pergi kemana-mana nih, pergi kemana-mana yang jauh, niatkan pengen sholat di masjid itu gitu bisa. Supaya dapat pahala langkah kakinya itu. Ya. Kamaru ya anin Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum, ingatlah ukhbirukum, aku berikan kabar kepada kalian, bima yamullahu bihi al-khotoya, dengan satu hal, dengan satu amal yang Allah bisa menghapus dosa-dosa, wa turfa'u bihi darajatu, dan diangkat derajat manusia, isbahul wudu'i alal makanihi, yang pertama sempurnakan wudu meskipun pada cuaca yang sulit, cuaca yang dingin. Tadi dingin nggak? Kita bangun subuh, dingin nggak? Dingin. Meskipun pada kondisi yang sulit, cuaca yang dingin, tetapi wudu kita tetap diisbahul wudu, disempurnakan wudu dari kumur, ya, kemudian kita basuh di wajah kita tiga kali sebagai sunnah wudunya. Ya, kita sempurnakan itu wudu, menghapus dosa. Ya, bukan hanya menghapus dosa, tetapi mengangkat derajat. Ya, ditambah lagi nanti di akhirat orang yang menjaga wudunya itu, maka wajahnya akan sinar di wajah. Ya, di hari di dunia hitam juga nggak apa-apa, tapi nanti di akhirat akan bersinar. Ya. Itu satu. Jadi cara kita dihapus dosa, diangkat derajat, yang pertama menyempurnakan wudu meskipun pada cuaca yang dingin. Wa kasratul khutuwati ilal masjidi, yang kedua memperbanyak langkah ke masjid. Memperbanyak kasroh, kasroh itu memperbanyak. Ya, misalnya rumahnya di sini, pengen ke masjid, kalau langkahnya pengen lebih banyak, dia muter aja supaya langkahnya lebih banyak. Bisa juga setiap waktu ke masjid, namanya kasrotul khutuwat, langkah itu ke masjid. Ya. Itu yang kedua. Wantidaru sholat ibadah sholati, yang ketiga menunggu waktu sholat, dari selesai sholat menunggu waktu sholat. Maghrib misalnya, selesai waktu sholat, kita habis selesai sholat maghrib nih, nunggu sholat isya. Jadi sekarang tadi kita sudah menyelesaikan sholat subuh, ya, niatkan dalam hati kita nunggu sholat zuhur. Ya, tidak apa-apa sambil nyepeda dulu, sambil olahraga dulu, ya, sambil kerja bakti, masang bendera, masang umbul-umbul 17-an, ya. Tapi niatkan dalam hati sambil nunggu waktu sholat zuhur.
Ntar setelah selesai sholat zuhur, niat lagi nunggu waktu sholat asar. Supaya apa? Supaya apapun yang kita lakukan, ya, kegiatan di dunia ini semata-mata menunggu waktu sholat dari satu sholat ke sholat yang lain. Dan ketika kita dipanggil oleh Allah karena sudah niat nunggu waktu sholat, ya, karena Allah Maha tahu ini orang habis sholat zuhur, dia sedang menunggu sholat asar, asar nunggu sholat maghrib, maghrib nunggu sholat isya. Begitu seterusnya setiap hari. Ya, ya sambil kerja, misalnya kita kerja, ya kita cari nafkah. Niatnya itu berangkat yang di sholat subuh kan berangkat. Ya, sholat subuh berangkat. Kita beruntung Pak, ya misalnya bekerja di satu tempat yang kita masih sempat sholat subuh berjamaah. Ya, ada orang yang kerja nggak sempat sholat subuh berjamaah? Ada. Sebelum subuh kudu berangkat, subuh di tengah jalan. Ya, padahal itu adalah waktu-waktu yang mustajabah, qobliyahnya, subuhnya. Ya, kita beruntung masih bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, makanya disyukuri. Ya. Jadi menunggu waktu sholat. 3 amal tadi itu. Yang pertama menyempurnakan wudu meskipun dalam kondisi yang sangat dingin. Yang kedua memperbanyak langkah kaki kita ke masjid. Yang ketiga menunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Jadi niat nunggu sholat itu akan menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Ya. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'zamun nasi ajran fi sholati ab'aduhum mamshan ilal masajid. A'zamun nasi ajran, manusia yang paling banyak pahalanya fi sholati, di dalam sholat, ab'aduhum mamshan, yang paling jauh jalan kakinya, ilal masajid, ke masjid. Jadi yang paling jauh jalan kaki. Mamshan itu masya yamshi, itu berjalan. Makin jauh makin banyak pahalanya. A'zamun nas, kata Nabi, a'zamun nasi ajron, manusia yang paling banyak pahalanya di dalam melaksanakan sholat. Ya, yaitu mereka yang paling banyak langkah kakinya ke masjid. Waladhi yaqdi sholat ba'da sholat, dan yang menunggu waktu sholat setelah dia melaksanakan sholat, hatta yusolliha ma'al imam, a'zamu ajron, ya, sampai dia sholat dengan imam. A'zamu ajron adalah pahala yang paling besar minalladhi yusolli sumayana sumayusolli. Itu lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat, habis sholat tidur, dari baru ikut sholat tanpa menunggu waktu sholat. Ya. Waruya fi tafsir asarihim, yakni, dan diriwayatkan dalam tafsir ketika menafsirkan kalimat asarihim, yakni, yaitu ma taraku min sunnatin hasanatin shalihatin fa'umila biha ba'da mautihim. Yang dimaksud dengan asarihim adalah orang yang melaksanakan sunnah hasanah sholihah. Ya. Jadi siapa yang melakukan satu kesunatan amal yang baik kemudian diamalkan, dia melakukan satu perbuatan baik, ya, menunjukkan satu perbuatan baik, kemudian setelah dia meninggal dunia orang masih melanjutkan perbuatan baik itu, ya, maka pahalanya dapat terus, namanya asar.
Maka jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan untuk senantiasa melakukan perbuatan baik. Misalnya pengajian Ahad nih, Ahad pagi, ini peninggalan siapa ini? Pengajian Ahad pagi. Ya, setelah nanti pengurusnya nggak ada, guru-gurunya nggak ada, kemudian muncul generasi baru, pengajiannya masih ada, sunnah salih. Perbuatan yang baik terus diteruskan. Oh, ini asarnya ada. Ketika dia meninggal dunia masih meninggalkan kesunatan, meninggalkan amal baik yang terus pahalanya akan mengalir. Ya, bikin satu gedung, satu bangunan, rumah tahfiz misalnya, berkumpul di situ, ya anak-anak yang menghafal Quran. Ya, ketika dia sudah meninggal dunia, itu tempat masih dijadikan buat penghafal Quran. Ya, itu termasuk asar juga, peninggalan yang baik. Ya, makanya hadirin sekalian, ketika kita meninggal dunia, pastikan peninggalan kita adalah peninggalan yang baik-baik. Kalau yang jelek-jelek mau dibuang-buangin aja. Kamaru ya'ani Nabi alaihi salam, seperti yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunatan hasanatan, siapa yang melakukan, menunjukkan satu perbuatan yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Siapa yang menunjukkan satu amal baik, ya, kemudian orang lain mengikuti amal baik itu, falahu ajruha, maka dia dapat pahala. Ya, dia dapat pahala dari pahala orang yang mengerjakan perbuatan baik tadi itu, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala mereka yang melakukan. Apa misalnya guru ngaji baca Quran, guru lekar, dia ngajarin anak-anak baca Quran. Ketika itu bocah belum bisa baca Quran, kemudian diajarin baca Quran dan bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka ketika guru yang ngajar itu sudah meninggal dunia, itu anak masih terus baca Quran dengan baik, ya, maka si anaknya dapat pahala, gurunya juga dapat pahala, tanpa mengurangi pahala itu anak yang baca Quran. Baca Quran ada pahalanya nggak? Ada, pasti. Ya, satu huruf 10 kali lipat. Quran itu ada berapa huruf? Sekitar 1.700.000-an itu hurufnya. Kali 10 dapat berapa? 17 juta pahalanya. Ya, kira-kira kita kalau megang duit 17 juta ada nggak? Itu pahala orang baca Quran. Ya, sanna fil islami sunnatan hasanatan. Maka ajarin kebaikan-kebaikan itu pada orang lain, supaya ketika kita meninggal dunia, kebaikannya masih dilaksanakan, maka pahalanya akan mengalir terus. Dan sebaliknya kata Nabi, ya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi. Siapa yang ngajarin orang lain itu berbuat jelek, ngajarin ilmu yang jelek, ngajarin pengetahuan yang jelek, ya, kemudian yang diajarin itu masih terus melakukan kejelekan itu, sementara yang meninggal, yang ngajarin sudah meninggal dunia, maka yang ngajarin dapat dosanya terus, ya, dapat dosanya terus. Bebani min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa
orang yang melakukan yang diajarin tadi. Rugi nggak kira-kira Pak? Rugi. Sudahlah kita meninggal dunia, orang yang kita ajarin kejelekan tadi terus melakukan kejelekan-kejelekan itu, dosanya masih dikirimin buat kita. Tapi kalau kebaikan yang kita ajarkan pada orang lain, kebaikan kita ajarkan pada orang lain, kitanya sudah meninggal dunia, sementara dia masih melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita pun dapat pahala meskipun sudah meninggal dunia. Itu tafsiran dari kalimat asarihi. Maka pilihannya apa? Pilihan kita adalah sana fil islami sunnatan hasanatan. Ya, kita ajarin orang kebaikan-kebaikan supaya ketika kita meninggal dunia yang kita tinggalkan adalah berupa kebaikan. Ya. Prinsipnya apa? Prinsipnya tadi, bagi umat Islam, bagi orang mukmin, hidup itu bukan satu kali, hidup itu dua kali, hidup di dunia dan hidup di akhirat. Dunia cuma tempat mampir, bahwa akhirat adalah kehidupan yang abadi, bahwa kita nanti nuhyil mauta akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap ketika kita dihidupkan lagi dari alam barzakh, dari alam kubur, kita hidup dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin sekalian, ya, kajian kita tafsir surat Yasin. Insyaallah pada bulan yang akan datang kita lanjutkan pada ayat wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan semuanya telah kami catat, ya, ay hafiznahu wa adanahu wa bayanahu fi lauhil mahfuz, yakni laisa syai'un makhfiyan min ilmina, tidak ada sesuatu pun yang kami sembunyikan dari pengetahuan kami. Jadi apapun, ya, yang menjadi amal kita tercatat fil lauhil mahfuz. Mudah-mudahan yang tercatat berupa kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa fadha ya karim ya rahmanir rahim ya rahmanallah wa bihamdil Fatihah wa bismil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah ya qadiyal am ya kashifal wa ya man ya'ti ya bil wa yarham wa ghafir ya sayyidina Muhammad wa rahmatullahi sayyidina Muhammad Allahumma sayyidina Muhammad Allahumma salli sayyidina Muhammad Allahumma faqihna fi din wa 'allimna at-ta'wil Allahumma faqihna fi din wa 'allimna at-ta'wil Allahumma faqihna fi din wa 'allimna at-ta'wil Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana fi ba'dihi tafarraqan ma'suma Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah da'wahum ya subhanaka Allahumma tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.